Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membuat satu contoh atau memperagakan bagaimana sih caranya melakukan terapi mandiri di rumah untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak spesial. Karena memang sebelumnya ada beberapa orang termasuk kawan-kawan saya itu banyak yang menanyakan bagaimana sih caranya melakukan terapi mandiri di rumah untuk anak-anak tersebut. Pada awalnya video ini maunya saya buat khusus untuk kawan saya tersebut. Tapi saya pada akhirnya berpikir, kenapa kok nggak saya buat untuk orang banyak saja gitu. Nah, dalam video ini nanti kalau misalnya ada salah-salah saya secara teknis, gestur ataupun ekspresi, nanti kawan-kawan yang lain silakan komentar ya. Siapa tahu juga nanti ketika banyak sekali orang-orang yang melihat, terus kemudian ternyata dibaca juga komentar-komentarnya, oh ternyata dari video ini yang kurang adalah ini, oh ternyata masih bisa disesuaikan lagi dan lain-lain. Maka hal tersebut akan bisa sangat membantu sekali, karena mengingat masih banyak sekali ibu-ibu yang ada di luar sana itu masih bingung bagaimana sih caranya memperlakukan anak-anak berkebutuhan khusus ini. Pertama kali saya mau menginformasikan terlebih dahulu apa saja sih step-step yang harus kita lakukan sebelum masuk ke proses terapinya. Yang pertama, kita harus cek kondisi anak terlebih dahulu. Ceknya di mana? Bisa ke dokter, bisa ke psikiater, bisa ke psikolog. Tujuannya untuk tahu diagnosis anak ini, dia ini kenapa? Apakah dia ADHD, hiperaktif, atau dia autis, atau dia Down syndrome, atau Asperger, atau yang lainnya. Kira-kira kapan kita harus curiga kalau anak memiliki kebutuhan khusus atau spesial? Yaitu ketika usia anak sudah 2 tahun tapi dia belum bisa berbicara, atau misalnya dia belum bisa fokus, belum bisa kontak mata. Nah, itu juga memang perlu dicurigai, apalagi lebih dari 2 tahun. Semisal 3, 4, 5 dia kok belum bisa bicara. Kalau misalnya dipanggil nama kok dia belum bisa nengok. Bayi pada umumnya dalam usia 1 tahun seharusnya dia itu sudah mampu menengok ketika dipanggil namanya, atau dipancing dengan menggunakan benda-benda yang berbunyi, misalnya maraka, misalnya drum, atau apapun. Jadi, untuk anak-anak yang usianya sudah 2 tahun, 3 atau seterusnya dia belum bisa mampu untuk fokus, saran saya segeralah cari dokter. Periksakan dia kenapa dan cari tahu diagnosis jelasnya seperti apa. Tidak hanya kontak mata saja, biasanya dia akan menjadi anak yang sangat aktif sekali. Susah fokus, berlarian, panjat-panjat, dan aktivitas itu dia lakukan dengan tidak menghiraukan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Kadang orang tua yang masih belum paham menganggap atau menjudgment dia ini adalah anak yang nakal misalnya. Padahal kita tidak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Atau anak-anak yang justru pendiam, introvert, dia maunya itu hanya satu mainan aja, dia fokusnya ke situ aja sambil kayak sibuk banget. Nah, itu yang memang perlu dicurigai. Selain daripada itu, kita juga harus tahu tingkat gangguannya anak kita itu setinggi apa. Apakah dia ringan, apakah sedang, ataukah memang berat. Itu nanti berbeda juga treatmentnya. Setelah mampu mendudukkan diagnosis anak secara jelas, maka biasanya dokter atau psikiater atau psikolog akan menyarankan anak ini untuk melakukan diet apa tidak. Ada beberapa dokter yang menyarankan untuk berdiet, ada beberapa juga yang menyarankan untuk tidak perlu diet. Ada juga yang menyarankan harus diet dan harus juga menggunakan suplemen atau obat-obatan. Itu semua tergantung dari kondisi anak tersebut. Karena kondisi anak kan beda-beda ya. Untuk sedikit penjelasan diet di sini itu bukan mengurangi takaran atau bukan mengurangi jumlah makanan yang biasa dia makan, bukan seperti itu. Tapi dietnya itu lebih kepada memilih makanan apa saja yang boleh dia konsumsi dan mana yang enggak. Biasanya lagi-lagi pada umumnya makanan atau asupan yang tidak boleh dimakan atau tidak boleh dimasukkan ke dalam tubuh anak-anak spesial adalah gluten sama glukosa.
Gluten di sini itu banyak sekali terkandung di dalam tepung-tepungan yang sangat umum kita makan. Yang kedua adalah gula. Gula ini mengandung glukosa yang sangat tinggi sekali. Terus kemudian ada coklat. Gula di sini juga bukan hanya gula yang dimasukkan atau dicampur ke dalam minuman saja, tidak, tapi ada di kue-kue, di donat, di coklat pun ada, dan di olahan-olahan masakan yang lainnya. Kenapa sih kita itu tidak boleh memberikan makanan tersebut kepada anak-anak spesial? Anak-anak berkebutuhan khusus ini memiliki pencernaan atau enzim yang tidak sama seperti kita. Rata-rata dari mereka itu memiliki kelainan enzim sejak lahir. Jadi, kalau misalnya kita memakan apapun dengan enzim kita yang sekarang, asupan apapun yang masuk akan bisa terolah dengan baik. Zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan diproses kemudian dikeluarkan melewati air kencing, dari feses, dari air keringat. Berbeda dengan anak-anak berkebutuhan khusus, mereka ini enzimnya tidak mampu mengolah zat-zat tersebut. Zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuhnya itu di bawah aliran darah kemudian naik sampai ke otak. Jadi yang semula otaknya itu tidak apa-apa itu jadi terganggu, terhambat pertumbuhannya. Nah, maka dari itu asupan-asupan ini harus kita kontrol, jangan lagi dimasuki zat-zat yang dia tidak bisa cerna. Kasarnya begini, ini kan racun ya, ibaratnya kan racun bagi si anak-anak ini ya kan. Racun ini tanpa sadar atau bahkan justru malah sengaja kita masukkan ke dalam tubuh anak. Otomatis anak akan menerima ini dan menyampaikannya ke otaknya. Yang seharusnya otaknya bisa berkembang dengan baik, tapi karena ada endapan-endapan zat ini, maka syaraf-syaraf dalam otaknya ini nggak bisa nyambung, susah untuk nyambung. Makanya saya pribadi di sini menyarankan untuk ibu-ibu untuk berdiet untuk anak-anak spesialnya. Kalau untuk dokter-dokter yang biasanya menyarankan untuk memakai obat-obatan dan suplemen selain diet, itu biasanya yang dimaksud adalah obat-obat ini nanti diharapkan mampu untuk membantu mengeluarkan zat-zat yang sudah terlanjur mengendap di otak dia. Kalau otaknya sudah terbebas dari zat-zat tersebut, maka otaknya otomatis akan berkembang lagi. Syaraf akan mulai bersambung kembali dengan satu dan yang lainnya. Kalau sudah begitu, maka proses terapi akan bisa dilaksanakan dengan lancar. Maka nanti akan bisa dibedakan bagaimana anak yang sudah melakukan diet dan bagaimana anak-anak yang belum melakukan diet. Oke, sekarang kita lanjut membahas tentang bagaimana proses terapinya. Di sini saya menggunakan metode ABA atau Applied Behavior Analysis, menganalisis bagaimana sih perilaku anak-anak spesial tersebut. Metode ini saya kira cukup bagus dan sangat mampu untuk menangani kasus-kasus anak-anak spesial karena memiliki tahapan-tahapan yang sangat detail sekali. Metode ini dilakukan one by one, satu terapis dan satu anak. Ada juga yang menggunakan satu terapis, satu anak, kemudian satu asisten terapis. Fungsinya asisten terapis di sini untuk membantu terapis mengatur dan mendudukkan anak dan mencatat nilai-nilainya. Metode ini pun juga bisa dilakukan untuk anak-anak pada umumnya loh. Kalau misalnya kita sebagai ibu mau mengecek bakat anak misalnya, pada waktu dia usia 2 tahun bisa dicobakan dengan memakai metode ini. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu mempersiapkan alat-alat dan media untuk terapi anak. Yang harus kita siapkan terlebih dahulu adalah meja dan kursi. Nah, karena di sini saya tidak memiliki kursi standarnya, nanti saya akan cantumkan gambarnya seperti apa. Untuk posisinya bisa kita lakukan seperti ini. Terapis, meja, kemudian di sini ada anak. Kalau pakai asisten terapis, dia berada di belakang anak. Untuk ruangan, kita juga harus menyiapkan satu ruangan khusus yang temboknya dan satu ruangan itu semuanya kosong, steril dari benda-benda atau stiker-stiker yang ada. Maksudnya adalah supaya nanti anak-anak spesial tersebut tidak terdistrak atau tidak terganggu dengan benda-benda tersebut. Waktu melakukan terapi juga begitu.
Maka dari itu di sini saya coba mencontohkan, saya pakai baju harusnya itu yang polos ya, tidak ada motif atau tidak bergambar. Kemudian kalau untuk yang pakai jilbab, sebisa mungkin pakai jilbab juga yang polos. Meja juga harus polos, kursi juga harus polos, semuanya harus free dari distrak tersebut. Hindari juga pemakaian aksesoris. Semisal aksesoris di sini ada peniti atau bros yang bisa mengacaukan fokus anak, atau semisal menggunakan gelang, jam tangan, cincin dan lain-lain. Setelah pengadaan tempat dan ruang sudah selesai, maka ada media yang harus kita siapkan. Untuk pengadaan medianya, di sini kita butuh kartu-kartu. Seperti ini contohnya. Ini kita bisa membuatnya sendiri dengan tujuan agar fokus. Di sini ada putih, polos, kemudian hanya ada huruf A saja. Maksudnya apa? Supaya lagi-lagi tidak terganggu dengan gambar yang lain. Begitu juga dengan kartu-kartu yang lain. Ini ada kartu angka, ada kartu hewan, buah-buahan, sayur-sayuran. Kemudian masih banyak lagi yang bisa dipakai atau dibuatkan kartunya. Kendaraan, gedung-gedung apa saja yang ada, misalnya kayak kantor, rumah sakit, sekolah, klinik, dan lain-lain. Kemudian ruang-ruang di dalam rumah juga bisa kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan yang lainnya. Bisa juga untuk mengajarkan anak bagi mereka yang belum mampu mengenal siapa saja keluarganya. Jadi nanti papa, mama, kakek, neneknya itu nanti bisa difoto, kemudian dijadikan kartu begini, dan nanti bisa dijadikan media. Mungkin ada ya ibu-ibu di rumah yang nggak pengen ribet bikin kartu semacam itu. Sebetulnya bisa pakai kartu flashcard seperti ini. Beli banyak, di toko banyak, di online juga sudah banyak sekali. Hanya saja lagi-lagi tujuan kita itu kan mengenalkan kepada anak, tapi tanpa mendistrak, tanpa memberikan gangguan apapun kepada anak, agar fokusnya ya tetap fokus. Jadi kartu ini boleh-boleh saja dipakai, asalkan saja anaknya sudah mampu mengenali instruksi-instruksi apa yang kita berikan. Atau dipakai untuk anak-anak yang fokusnya sudah bagus. Jadi tidak disarankan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang masih pemula, apalagi dengan stadium yang tinggi atau dia yang berat. Kita ambil contoh. Di sini misalnya kartu alfabet. Untuk huruf A di sini yang kita mau adalah mengajarkan kepada anak apa huruf A dan huruf A itu bagaimana dan ini huruf apa. Kalau dengan kartu bergambar seperti ini, dia nanti akan kedistrak. Maunya kita adalah mengajarkan huruf A besar misalnya. Nanti takutnya dia salah paham bahwa huruf A itu ada harus dua macam, harus ini dan harus ini misalnya. Padahal kan tidak seperti itu. Apalagi di sini juga ada gambar ayam dan ada tulisannya pula di sini. Takutnya nanti anak akan menjadi salah paham bahwa kita mengajarkan A itu adalah ayam, atau jangan-jangan dia salah pahamnya ayam adalah A. Kedua, yang kita siapkan adalah alat-alat tulis, pulpen, pensil, penghapus, penggaris, dan yang lain-lain. Dan yang terutama adalah ini, untuk menandai apa saja sih program yang penting yang akan kita lakukan pada waktu itu juga. Kemudian, kita harus menyiapkan satu catatan khusus untuk terapinya. Nah, di sini saya pakai contoh yang model begini. Ini saya buat sedemikian rupa, maksudnya adalah untuk meringkas dan memperingan kerja ibu-ibu yang akan melakukan terapi mandiri di rumah. Di sini ada nama, usia, jenis kelamin, kemudian ada aktivitas. Di sini ada hari, tanggal, kemudian di sini ada tahapannya. Ini harus kita isi. Ini sengaja sudah saya isi dengan biodata anak saya yang nanti akan membantu saya untuk memperagakan bagaimana sih caranya terapi ABA ini. Di sini sudah saya tulis aktivitasnya dia adalah mengidentifikasi huruf. Ini sebagai contoh saja. Jadi tahap awal di metode ABA itu adalah mengidentifikasi segala hal terlebih dahulu. Lalu kemudian arahnya ke melabel. Melabel itu adalah menamai sesuatu yang sudah berhasil dia identifikasi.
Kemudian tahap per tahapnya di sini Aba itu punya DTT atau gampangnya itu percobaan, trialnya atau pengenalannya. Kemudian tahap yang kedua itu ada DT atau lebih gampangnya itu adalah ujiannya dia. Kenapa saya share metode Aba ini? Karena saya rasa metode ini sangat bisa disesuaikan ya dengan kondisi si anak. Jadi di Aba ini yang kita mau adalah mencetak anak itu sesuai dengan dirinya sendiri. Jadi kemampuan anak yang masih belum bisa digali, kita gali sedemikian rupa agar dirinya sendiri ini terblow up gitu. Jadi bukan yang dia harus menduplikat kita sebagai terapis atau sebagai orang tua, tidak, karena itu nanti outputnya akan menjadikan si anak menjadi sangat kaku atau seperti robot misalnya. Jadi metode ini memang sangat luas sekali. Hanya saja dalam metode penggunaan Aba ini kunci yang harus dipegang oleh orang tua dan terapis adalah konsistensi tinggi. Ya mungkin metode-metode yang lain seperti okupasi dan yang lain-lain mungkin juga menuntut hal yang sama tentang konsistensi. Tapi saya pribadi sangat menyukai Aba karena di sini memang konsistensi itu diharapkan tinggi, dan setelah dia memang benar-benar tinggi, perkembangan si anak ini bisa sangat cepat sekali, apalagi disertai dengan mau berdiet tadi itu. Konsistensi di sini tidak hanya diminta dari orang tua saja, tapi diminta dari siapapun orang-orang di sekeliling atau di sekitar anak. Misalnya di dalam rumah itu ada nenek, kakek, Pak D, Bude, atau saudara-saudara yang lain, itu semuanya juga harus konsisten. Semuanya juga harus kompak, harus saling bergandeng tangan demi membantu anak ini supaya lebih bisa mandiri lagi. Selain daripada itu, bagusnya metode ini itu fokusnya bukan serta-merta ke nilai saja, tapi nilai atau penilaian yang ada di sini itu hanya sebagai pembantu seorang terapis atau orang tua untuk mengetahui, bukan sebagai tujuan utama. Tujuan utamanya adalah kemandirian anak ketika anak sudah mencapai usia remaja, apalagi dewasa dan hingga dia lanjut usia. Catatan yang ada di sini ini juga bisa sangat membantu kita untuk mengetahui siklus atau perputaran emosi anak dalam waktu 1 bulan. Setiap anak itu berbeda-beda siklusnya. Ada yang siklusnya pada awal bulan, dia sudah tantrum, hormonnya sudah naik. Ada yang di pertengahan, ada juga yang di akhir. Nah, dari catatan-catatan yang kita punya, kita akan tahu tiap bulannya anak kita ini siklusnya per apa, per tanggal berapa. Jadi kita bisa meminimalisir tantrum yang akan terjadi. Nah, ini sudah ada anak saya namanya Ainun, dia usianya 6 tahun yang nanti akan membantu kita untuk memperagakan bagaimana sih melakukan terapi mandiri menggunakan metode Aba. Yang pertama, saya akan mencoba memperagakan bagaimana caranya mengajarkan kepatuhan kepada anak. Untuk melatih kepatuhan anak, yang pertama kali kita lakukan adalah menggeser mejanya terlebih dahulu. Jadi seorang terapis harus sangat dekat dengan anak. Maksudnya adalah supaya mudah untuk menjangkau kepala atau tangan anak. Kepatuhan ini dimulai dari melakukan kontak mata. Anak-anak berkebutuhan khusus biasanya kontak matanya hilang-hilang. Nah, itu yang mau kita latihkan. Ainun, lihat. Ainun, lihat. Lihat. Nah, ketika anak tidak mau melakukan kontak mata dengan kita dan dia cenderung menolak, apalagi sampai menyerang, mencakar atau menggigit, kita bisa memegang pergelangan tangannya, kemudian kita lipat seperti ini. Itu kita lakukan kalau kita tidak pakai asisten terapis. Tujuannya tetap agar anak mau melakukan kontak mata dengan kita. Kita coba sekali lagi untuk melakukan kontak mata. Ainun, lihat. Lihat, lihat sini, lihat. Kalau anak sudah mampu melakukan kontak mata, maka di situ kita mulai menghitung. Misal contoh,
Ainun lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 detik dia melakukan kontak mata. Di situ bisa kita catat juga. Di catatan yang sudah kita sediakan, kita bisa membuka lembaran yang baru. Di sini diisi sama, hanya saja aktivitasnya melakukan kontak mata. Kemudian di sini tahapnya tidak ada tahapan, tapi langsung diisi dengan angka per detiknya. Kalau misalnya tadi dia ada 5 detik, maka di sini cukup ditulis 5. Kita coba satu kali lagi. Ainun, lihat. 1, 2, 3. Nah, itu dia ada di 2 detik, dia sudah mengalihkan pandangannya ke arah yang lain. Jadi ketika dia dapat instruksi lihat 1, 2, kemudian dia mengarahkan pandangan ke tempat lain, kemudian dia kembali lagi, maka yang kedua kalinya itu tidak masuk dalam hitungan detik. Jadi yang dihitung hanya 2 detik saja. Kemudian kita catat lagi di sini. Setelah tadi 5, kemudian 2. Itu kita lakukan berulang kali sampai bisa jadi 10 kali. Kalau sudah 10 kali, maka bisa kita jumlah lalu kita rata-ratakan. Dia mampu melakukan kontak mata selama berapa detik. Di rata-rata itu nanti kita bisa melihat kalau misalnya anak ini masih belum bisa melakukan kontak mata sebanyak 3 detik, artinya masih di bawah 3 detik, berarti dia masih belum fokus. Kalau sudah bisa atau mampu 3 detik ke atas, apalagi sampai 5-10 detik, berarti fokusnya sudah mulai membaik. Setelah anak sudah mulai patuh, maka kita bisa langsung masuk ke media kartu. Di sini saya sudah menyiapkan kartu alfabet terlebih dahulu sebagai contohnya. Pertama-tama, huruf A kita letakkan di tengah-tengah meja terlebih dahulu. Kemudian kita instruksikan kepada Ainun untuk lihat lalu tangan ke bawah, karena dia sudah mampu atau sudah memahami itu sebelumnya. Ainun, tangan ke bawah, pintar, pegang A. Oke, pintar. Kalau misalnya anak belum paham pegang, maka terapis harus mengajarkan atau mencontohkan terlebih dahulu. Kalau misalnya punya asisten terapis, maka terapis yang memegangkan tangan anak ke atas kartu. Ainun lihat, pegang A. Ya, pintar, bagus sekali. Kemudian kartunya bisa kita pindah ke tempat yang lain. Ainun pegang A. Oke, pintar. Pegang A. Ya, bagus. Ini bisa kita lakukan minimal 3 kali trial untuk memastikan anak benar-benar tahu kalau pegang A itu caranya begini dan yang dipegang harus huruf A. Langkah berikutnya adalah kita pakai 2 kartu. Yang kartu kedua adalah sebagai pengganggu atau distraknya. Apakah dia masih tetap mampu mengenali huruf A, apakah terganggu? Lihat Ainun, pegang A. Nah, ini dia terganggu. Kalau dia salah, maka kita harus mengangkat tangan anak seperti ini, tangan ke bawah. Lalu kita bilang bukan, atau kita bilang tidak. Kemudian kita instruksikan ulang lagi. Ainun, lihat, pegang A. Ya, pintar. Lihat, pegang A. Tidak. Tangan ke bawah. Pegang A. Ya, pintar. Setelah kita trial berkali-kali tentang huruf A dengan distrak huruf B, maka kalau misalnya dia sudah mampu mengenali huruf A, kita bisa lanjut ke pengenalan huruf B dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ainun, pegang B. Hebat, pegang B. Oke, bagus sekali. Pegang B. Pintar. Kalau proses B sudah selesai sama seperti A tadi, kartu 2 ini bisa kita duetkan sekaligus. Lihat Ainun, pegang B. Tidak. Lihat, pegang B. Oke,
Lihat, pegang A. Ya, pintar. Tos dulu. Tos. Dengan modal seperti itu, berarti Ainun sudah mampu mengidentifikasi huruf A sama B. Kalau kita mau menaikkannya lagi ke huruf C, caranya tetap sama. Kita kenalkan dulu C terlebih dahulu, sampai dia kenal, kemudian kita pakai distrak. Terserah salah satu dari A atau B, karena dia sudah paham ini sebelumnya. Maka diharapkan dia tidak akan memilih jawaban ini, karena ini pasti bukan C yang kita maksud. Kita distrak, kemudian kalau C sudah selesai, dia sudah paham, maka ini bisa 3 kartu sekaligus. Lihat Ainun, pegang B. Pintar, hebat sekali, pegang C. Oke, bagus, pegang A. Pintar. Untuk meyakinkan kita bahwa anak betul-betul sudah bisa, itu bisa kita lakukan berkali-kali dengan memindah-mindahkan kartu sesuai dengan di mana yang kita mau. Kalau misalnya ibu-ibu mau menaikkan lagi programnya ke tahap berikutnya atau ke huruf D sampai bahkan F, G, H, I sampai Z dengan cara yang sama. Begitu juga kartu-kartu yang lain, ibu-ibu, dengan cara yang sama akan bisa dipahami oleh anak. Ini saya ambil satu contoh lagi. Kita gunakan kartu binatang atau hewan. Ini anggap saja Ainun belum paham sama sekali. Lihat, Ainun pegang ayam. Pintar. Pegang ayam. Bagus. Pegang ayam. Wah, hebat. Kita distrak dengan kartu bebek. Pegang ayam. Oke, bagus sekali. Pegang ayam. Pintar. Pegang ayam. Wah, bagus. Lalu kita lanjutkan ke kartu bebek. Pegang bebek. Pintar, bagus sekali. Pegang bebek. Oke, bagus. Pegang bebek. Ya. Lihat. Pegang ayam. Bagus sekali. Pegang bebek. Oke, pandai. Pegang cicak. Nah, pintar. Cicak. Oke, bagus. Pegang cicak. Pintar. Ayo lihat. Pegang cicak. Pintar. Pegang ayam. Pintar. Pegang bebek. Tos dulu. Begitu juga kalau misalnya kita mau mengajarkan identifikasi tentang warna, tentang buah-buahan, tentang gedung, tentang bunga, tanaman, dan yang lain-lain. Pada tahap berikutnya adalah kita melatih motorik kasar, motorik halus, dan motorik mulut anak. Motorik ini kita lakukan dengan memakai instruksi tiru. Ainun, lihat sini, tangan ke bawah. Ya, pintar. Tiru. Oke, pintar. Tiru. Ya, bagus. Tiru. Pintar sekali. Tiru. Pintar. Tiru. Oke, bagus sekali. Ini adalah motorik kasar satu tahap. Nanti ketika satu tahap dia sudah bisa naik ke 2 tahap. Misal, Ainun, tiru. Oke, pintar sekali. Ainun, tiru. Oke, pintar sekali. Kalau 2 tahap sudah bisa dilewati, bisa lagi dinaikkan ke 3 tahap. Ainun, lihat sini, tiru. Ya, pintar. Nah, berarti kalau sudah begitu, kita bisa naik lagi ke motorik halus. Atau juga bisa kita barengkan. Jadi jalan bersama motorik kasar, motorik halus, sekaligus dengan motorik mulut. Kita coba motorik halusnya. Ainun, lihat, tiru. Ya, pintar. Tiru. Bukan.
bagus, lagi tiru. Bagus, pintar, tiru. Ya, pintar sekali, tiru. Nah, kita sekarang coba berlatih motorik mulut. Lihat, tiru. Ya, pintar, lagi tiru. Pintar sekali, tiru. Oke, bagus, tiru. Ya, pintar, lagi tiru. Pintar, tiru. Oke, kalau motorik sudah selesai, bisa kita lanjutkan ke tahap motorik mulut dengan melafalkan atau mengeluarkan suara juga. Misalnya seperti ini. Nun, tiru. A. Pintar. Kalau anak belum mampu menirukan, lagi-lagi terapis harus membuka mulut si anak, kemudian terus-menerus mengulang melafalkan A. Kalau punya asisten terapis, maka yang membantu adalah asistennya. Ainun, lihat tiru. U. Pintar. Lihat tiru. I. O. Oke, pintar. Kalau sudah bisa huruf vokal A, I, U, E, O, maka kita bisa mencari huruf-huruf yang lain yang dia belum mampu. Baru nanti bisa kita latihkan. Caranya adalah dengan menyaring apa saja yang dia tidak bisa. Misalnya huruf B, C, D, F. Pada umumnya anak-anak berkebutuhan khusus itu kesulitan melafalkan huruf F. Fa, fi, fu, fe, fo. Kita coba ya. Ainun, lihat sini. Oke, duduk yang bagus. Nun, tiru. Ba. Bi. Ca. Ci. Da. Di. Fa. 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 Seperti ini contohnya ibu-ibu. Kalau dia belum mampu untuk F, kita loncati ke huruf berikutnya. Ga. Ha. Ka. Kalau dia sudah bisa B, C, D dengan huruf vokalnya masing-masing, maka dari situ kita bisa mencari satu kata yang berhubungan dengan persuku kata yang dia bisa. Latihan ini tujuannya untuk ke tahap yang berikutnya. Setelah mengidentifikasi kartu-kartu, setelah itu tahapannya adalah melabel atau melafalkan atau mengucapkan benda-benda apa sih sebetulnya yang sudah dia identifikasi sebelumnya, dan dia harus bisa menyebutkan benda-benda tersebut. Contohnya, tadi dia sudah bisa melafalkan ca, ci. Berarti kita bisa ambil di sini kartu hewan cicak. Maka caci otomatis dia cicak akan bisa. Pada tahap melabel ini berbeda dengan identifikasi sebelumnya. Kalau identifikasi kita pakai instruksi pegang, untuk melabel kita pakai instruksi ini apa? Kita coba ya. Ainun, lihat sini. Lihat. Nun, ini apa? Cicak. Oke, pintar sekali. Lagi, ini apa? Bagus. Lagi, ini apa? Pintar. Prosesnya tetap sama seperti tadi. Ketika dia sudah bisa melabel satu kartu, maka boleh kita lanjutkan ke kartu-kartu yang lain. Misal contoh ini saya pakai ayam. Ainun, lihat. Ini apa? Ayam. Pintar. Lagi, ini apa? Bagus. Lagi, ini apa? Oke, pintar. Kalau dia sudah bisa dua kartu sekaligus, bisa langsung kita urutkan kedua-duanya. Ainun, lihat sini, duduk yang bagus. Pintar. Nun, ini apa? Cicak. Pintar. Ini apa? Ayam. Oke, bagus sekali. Pas dulu. Anggap saja dia sudah mampu melafalkan banyak huruf misalnya. Kemudian kan tahap berikutnya adalah melabel benda-benda. Di sini saya coba langsung melabel dengan ketiga kartu warna ini.
dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Nun, lihat sini, duduk yang bagus. Oke, pintar. Lihat, ini warna apa? Kuning. Pintar, hebat. Ini warna apa? Merah. Bagus. Ini warna apa? Biru. Yeay, keren sekali. Semua kartu-kartu yang sebelumnya sudah mampu diidentifikasi bisa langsung ke tahap melabel. Selanjutnya, kalau misalnya ibu-ibu di rumah mau mengajarkan anaknya untuk belajar membaca, latihannya pun juga sama ibu-ibu, pakai media kartu. Kebetulan ini saya tidak punya kartunya ya di rumah ini ya, jadi kita ambil contoh pakai ini saja. Anggap saja ini adalah kartu suku kata. Anggap saja ini suku kata da. Anggap saja ini suku kata ba, dan anggap saja ini suku kata ca. Atau di rumah ibu-ibu juga bisa bikin sendiri dari kertas karton, kemudian ditulis pakai spidol. Oke, kita mulai coba ya. Ainun, lihat, pegang ba. Pintar. Pegang ba. Oke, bagus sekali. Ba. Ba, pintar. Pegang ba. Bagus. Pegang ba. Pintar. Tangan ke bawah. Ya, pegang ba. Pintar, tangan ke bawah. Pegang ca. Pintar. Pegang ca. Bagus. Pegang ca. Ya, pintar. Pegang ca. Bukan. Lihat. Pegang ca. Pintar. Pegang ba. Nah, bagus sekali. Untuk mempelajari melabel satu suku kata kepada anak, kalau biasanya kita menginstruksikan ini apa, tapi kalau sekarang kita pakai instruksi ini dibaca apa. Ayo lihat sini, lihat, ini dibaca apa? Ba. Ba, pintar. Lagi dibaca apa? Ba. Oke, bagus sekali. Ini dibaca apa? Ca. Oke, pintar. Lagi dibaca apa? Ca. Kalau dia sudah mampu membaca satu suku kata, bisa kita matchingkan menjadi satu kata. Ainun, lihat sini. Lihat. Ini dibaca apa? Ba. Ca. Oke, pintar. Tas dulu. Yeay. Ini bisa sangat diaplikasikan kepada satu suku kata yang lain untuk dirangkai menjadi satu kata. Semisal menjadi pepaya, kelapa, kepala, perahu misalnya. Ada satu program lagi yang tidak kalah menariknya bagi anak untuk berlatih. Misal melakukan segala aktivitas-aktivitas ringan yang biasa kita lakukan. Semisal contoh duduk, berdiri, melompat, berputar, menggeleng, mengangguk, dan lain-lain. Kita peragakan ya. Ainun, lihat sini, lihat. Berdiri. Ya, pintar. Kita coba 2 tahap ya. Ainun, lihat. Berputar, lalu melompat. Oke, hebat. Ainun, maju, lalu duduk. Ya, terus dulu. Yeay. Lalu bagaimana penilaiannya dari terapi yang sudah kita peragakan tadi? Di sini seumpama pada hari Senin dia masih trial, di sini masih percobaan huruf A misalnya. Kemudian ini adalah nilai-nilainya. Dia masih belum bisa, berarti min. Kemudian P, dikasih tanda P adalah prom. Prom itu kita masih membantu ketika dia tidak bisa. Kemudian di sini ada plus. Plus itu dia baru dia bisa. Kemudian di bawahnya lagi kalau misalnya dia belum bisa, tetap nilainya adalah min, P, dan plus. Terus kalau dia sudah bisa, maka nilainya akan plus plus plus. Di sini juga sama, plus plus plus. Ini coba saya rekayasa ya, kalau ini adalah terapi yang dilakukan beberapa hari. Tadi dia sudah mampu mengidentifikasi huruf A, kemudian dia beralih ke huruf B. Di sini juga sama penilaiannya seperti ini. Kemudian kalau dia sudah mampu, tadi yang saya contohkan ketika dia sudah mampu mengidentifikasi 3 huruf A, B, C dengan cara yang sama,
Maka di sini ada penjelasan tahap yaitu DT atau sebagai ujiannya. Sebagai ujiannya langsung kita catat di sini ada A, B, C. Kalau misalnya A, B, C ini dia sudah langsung bisa, maka nilainya akan plus plus plus. Kalau misalnya dia ada salah, berarti di sini A-nya berarti yang bermasalah, masih belum bisa diingat selayaknya dia mengingat B dan C. Kalau dia sudah ingat lagi, dia sudah betul A, B, C, dia juga sudah betul semuanya, maka bisa langsung ke tahap berikutnya yaitu pemberian kartu atau mengidentifikasi kartu berikutnya yaitu D. Di sini juga sama caranya seperti ini untuk penilaian. Kalau D di sini dia sudah bisa, silakan diujikan kembali dengan kartu-kartu lain yang sebelumnya. A, B, C, D. Begitu seterusnya. Ini juga adalah salah satu contoh penilaian untuk kartu-kartu identifikasi dan melabel yang lainnya. Karena ini contohnya saya pakai alfabet, maka juga bisa digunakan untuk penilaian angka, buah, tanaman, hewan-hewan, sayur. Sekaligus bisa juga digunakan untuk menilai ketika dia sudah ada di tahap melabel. Oke, saya kira cukup sekian video dari saya. Semoga apapun yang saya lakukan di sini tetap membawa manfaat bagi Anda-Anda semua yang ada di rumah. Kalau seumpama saya ada salah-salah menyampaikannya secara teknis, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan sekali lagi siapa tahu nanti ada ibu-ibu yang membutuhkan, kemudian pas membaca komentarnya, dan itu ternyata sangat membantu bagi mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.